الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma thabbit janani wa atiril haqqa ala lisani waftah ala qulubil hadirin wal mustami'in birahmatika ya arhamar rahimin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif wasyarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa anwarihima wa asrihima wa amadda ilaina barakatihima. Fayuqayyadu lahu malakun asammu wa abkamu ya. Asamma wa abkama ma'ahu mirzabatun law duribat biha jabalun soro turuban aw romiman. Fayuqayyadu nuridin tekaaken. Fayuqayyadu nuridin tekaaken lahu kanggo si mayit sing nafsul khabithah tadi, mayit yang jahat, sapa malakun malaikat asammu kang yang asammu asamu kang budek kamu tur kang picek. Asam kamu berarti anu apa? Begu ya, begu. Kamu itu begu. Di kupingnya budek, begu pisan ya, jadi enggak mendengar sesuatu, kemudian gagu, tidak bisa berkata apa-apa. Ada malaikat datang tapi enggak ngomong apa-apa, malaikatnya itu, dan tidak mendengar apa-apa, malaikatnya ya. Nek uang bekan ya, ada orang saja orang enggak mendengar sesuatu ya, lalu gagu, ini kan sulit diatur ya. Angel, orang ngerti, dengar ini angel ya. Nah, sini malaikat, ada malaikat yang gagu kemudian tidak mendengar apa-apa, datang kepada si mayit yang ada di kuburan itu. Ma'ahu iku sertane malak mirzabatun utawi tongkat wesi, tongkat yang terbuat dari besi. Nah, tongkat itu lau duribat lamun tah dipukulaken atau dipukul. Lau duribat lamun den pukul biha kelawan mirzabah tadi opo jabalun gunung, tongkat yang dipegang malaikat tadi yang besi ini andaikan dipukulkan ke gunung soro mangka dadi opo jabal iku turoban lebu auromiman atau iku dadi ancur remuk. Jadi malaikat ini memegang tongkat besi ya. Tongkat besi ini yang digebuk ning gunung bae, gunungnya bisa rata dengan tanah bisa hancur. Itu ada kan gunung yang dipukul. Tapi di sini
fayadribuhu bihima turbatan yasma'uhal khalaik. Yadribu fayadribu nuli mukul sapa malaikat hu ing si mayit mau ing si abdi wa yadribu nuli mukul bihi hu ing si mayit biha kelawan mirzabah. Fayadribu nuli mukul sapa malak hu ing mayit ing abdin biha kelawan mirzabah darbatan kelawan suatu pukulan siji. Mau dikebukan andekan dipukulkan ke laut ke apa tadi gunung saja ya hancur. Lah saya itu kebukunan ning wong ya. Dengan sekali pukul yasma'uha kang bisa krungu. Yasma'uha kang bisa krunguha ing turbatan sopal khola iku pira-pira makhluk. Pukulan itu diberikan kepada si abdi tadi ya, yang pukulan itu bisa terdengar, semua makhluk itu mendengarkan apa yang dilakukan malaikat itu tadi, semua mendengarkan. Illa tsaqalaini kejaba jenis makhluk loro yaitu jin lan manusa. Illa tsaqalaini kejaba jenis makhluk loro rupane jin lan manusa. Jadi semua makhluk selain jin dan manusia itu mendengarkan semua apa yang terjadi di dalam kubur dan yang dilakukan oleh malaikat tadi kepada si abdi yang durhaka itu. Dipukulkan ya otomatis wong gunung be hancur apa maning wong ya gitu. Jadi dipukul langsung hancur. Setelah hancur keprimen? Fayu'atu, thumma yu'atu, thumma tu'atu nulitin balikaken fihi ing dalam si jenazah dalam si abdi. Thumma tu'atu nulit dibalikaken fihi ing dalam abdi apa ruhe. Begitu hancur balik maning dadi wong maning ya. Utuh lagi. Setelah utuh fayadribuhu nuli mukul sapa si malakhu ing abdi darbatan kelawan pukulan ukhra kang liyane kang wene. Jadi seperti terus hancur dadi maning dipukul lagi hancur seperti itu terus. Enggak henti dan henti-hentinya ya. Yang namanya juga di alam kubur seperti itu. Itu terjadi nanti sampai jatuhnya hari kiamat. Ini terus. Ini baru di alam kubur, ya. Dalam kubur itu ada siksa seperti itu. Nah, beda dengan yang kemarin diterangkan orang yang takwa, ya ini justru malah di dalam kubur ini menikmati seperti di surga. Karena belum masuk surga belum, ya. Tapi seperti surga karena diperlihatkan tempatnya ini, tempat kamu diperlihatkan. Kalau ini malah justru menerima siksaan setiap saat ya, tidak henti-hentinya ya. Jadi utuh, gebuk lagi, hancur lagi, utuh seperti itu. Jadi tidak ada enaknya ya kalau orang-orang yang yang tidak beriman khususnya ya, tidak ada enaknya. Jadi kalau orang yang bertakwa kan walaupun belum surga tapi wis weruh bae seneng ya. Seperti ketika orang meninggal dunia. Kalau orang beriman kan meninggalnya ini penuh variasi ya, yang membuat yang mau meninggal itu merasa nikmat ya. Karena sesuai dengan
apa pernyataan Rasulullah ketika Mi'raj ya, waktu mendengar ada suara ceritan yang menyayat hati ya, lalu tanya kepada malaikat, itu suara apa itu? Oh itu suara orang yang sedang diambil rohnya ya. Jadi nek wong kudu roh iki pada karo dikelupas kulitnya. Dari ujung jari dikelupas sampai ubun-ubun. Dikelupas kulitnya. Ya. Ya kayak kamu ketika nyembelih wedhus bebis ya, nyembelih wedhus lalu dikupas dari mulai atas kan ya. Nah, ini itu sama ketika gambaran orang yang sedang diambil rohnya. Pada karo lagi dikuliti itu ya. Sehingga Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah mudah-mudahan, jadi karena saking sayangnya Rasulullah kepada umat ya, lalu mengharap berdoa, mudah-mudahan semua rasa sakit umat saya nanti ketika mau mati itu rasa sakitnya biar untuk saya semua. Ini umat saya jangan ada rasa sakit ketika meninggal. Ini sehingga Allah mengabulkan itu ya. Umat Rasulullah kalau meninggal ini tidak merasa apa-apa. Karena terjadi ketika orang ahli ibadah, ahli ngaji, ahli jamaah, ahli istiqomah ini ketika mau meninggal itu Israel mau mengambil roh itu sulit. Karena semua lubang, semua anggota badan apa saja yang mau dijadikan tempat untuk mengeluarkan roh dari jasad orang itu, ini semua anggota menolak. Nah, orang gelem. Sing cangkem pantu, sing cangkeme ngomong Israel aja wani-wani, sing cangkeme nyong. Nyong biasa maca Quran, biasa zikir, enggak boleh lewat sini. Lewat hidung, lewat kuping ngomong kabeh. Sehingga malaikat enggak berani ngambil, ya. Jadi mau ngambil roh itu sudah ditentang oleh semua anggota badan manusia. Ini kalau orangnya takwa, ahli ibadah seperti itu. Sehingga kemudian matur kepada Allah, ya Allah ini ada hamba kok angel teman dijukut maju angel lepas dijukut. Lewat mulut enggak bisa, nentang, lewat telinga semua nentang semua. Allah Ta'ala tahu lah, justru paling mudah orang seperti itu. Lalu kepripun? Yaitu buka saja itu sayap kamu yang kanan itu, tanganmu dibuka tangan kanan kamu. Ada surga di situ, tampakkan saja di situ. Ya. Akhirnya turun ya, kemudian datang ke orang itu dengan membuka telapak tangannya. Yang kanan ada surganya di situ. Jadi orang yang mau meninggal itu surganya kelihatan. Nah, ketika orang lagi senang-senang di dalam surga, kan lagi fokus ke surga di situ. Sesuatu yang disenangi itu kan fokusnya udah ke situ ya. Sehingga apa? Begitu lagi di surga senang-senang lah, malaikat ngambilnya, nyawanya diambil langsung, rohnya diambil. Sehingga pas diambil nyawanya itu keluar dalam keadaan tersenyum lagi melihat surga di situ. Tidak terasa diambilnya. Nah ini. Kalau orang lagi fokus ke sesuatu kan biasanya yang lain enggak terasa. Misal kamu, ya contoh ini, contohnya seperti Anda mungkin ingin dulu pada waktu Gus Dur masih ada misalnya ya, masih ada. Kalau Gus Dur hadir itu kok pengen pengen melihat, ya. Atau sekarang mulailah Habib Lutfi misalnya ya, datang, kok pengen melihat, malah berebut salaman. Ini kadang-kadang sudah melihat orangnya, terus rebutan salaman. Ini enggak terasa, usul-usulan kata-kata sekira orang kerasa kadang-kadang. Karena berjubel, injak-injak kakinya enggak terasa, karena pengen apa, sementing nyong kudu maju salaman seperti itu. Ya. Enggak kerasanya bener-bener wis perampung, wis berangkat salaman, metu, loh dan sikil pada laras sikile iki. Lalu terasa sakit, tapi waktu melihat itu kan enggak sakit. Sama contohnya seperti ketika zaman
Raja Kitfir ya punya permaisuri namanya Sulaiha ya Sulaikha ini. Lalu memupuk anak ya, mengambil anak yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam ini. Semakin besar, semakin cakep ya. Sehingga permaisuri jatuh cinta. Karena memang cakep memang. Jadi kalau jatuh cinta ya berarti orang normal permaisurinya. Apalagi permaisurinya apa? Permaisuri yang tidak istilahnya apa? Cara bersama saya jablay gitu ya. Jablay ya. Kenapa jablay? Karena rajanya itu mandul. Rajanya kuming gitu ya. Mandul jadi apa? Enggak pernah merasakan sentuhan-sentuhan dari laki-laki. Ya, permaisuri tok tapi hanya sebagai pajangan saja karena apa? Rajanya ini mandul, kemudian nggak punya apa gairah ini, jadi kejantanannya nggak ada gitu loh ya. Jadi akhirnya nggak pernah tersentuh. Nah ketika ada orang cakep seperti itu kan wajar ya. Ketika waduh ini saya nggak pernah tersentuh laki-laki, ini ada orang cakep kayak gini ya, diincar-incar kan wajar. Nah, sangat wajar, apalagi Nabi Yusuf cakep ya. Akhirnya apa ya tergiur kan ya oleh bisikan setan sehingga Nabi Yusuf ditarik ke apa ke kamar ya, mau diperkosa gitu ya. Jadi diperkosa malah laki-lakinya mau diperkosa gitu. Tapi kemudian Allah Ta'ala menjaga karena lagi kerudak-keruduk nih ya, dudak-dudak dalam kamar, lalu terdengar dari luar rajanya dodok-dodok ya, ternyata ada 2 orang di situ. Ini kemudian Nabi Yusuf ketika ditanya ya, ada apa gerangan ini justru malah mengaku salah. Ya. Permaisuri ngomong, ini Yusuf mau ngajak saya berbuat mesum, ya diterima, iya saya yang salah. Nggak mau macam-macam, yang penting kalau iya kan di penjara kan enak, jadi nggak kelihatan oleh orang banyak. Seperti itu. Sehingga tersebar sampai ke luar, terutama untuk kalangan menteri-menteri ya. Istri para menteri itu dengar bahwa permaisuri raja jatuh cinta sama anak ininya, anak asuhnya, anak ini. Itu. Tersebar bahwa permaisuri jatuh cinta kepada anak angkatnya. Satu aib, tapi ini juga satu kesempatan bagi Zulaiha untuk membuktikan. Ini orang-orang kok mengatakan saya jatuh cinta sama Nabi Yusuf, ngotak neurulah baru tahu gitu. Akhirnya punya taktik ya untuk menghilangkan rasa malunya, biar saya jatuh cinta itu biar mereka itu menyadari kalau saya ternyata jatuh cinta sama Yusuf gitu. Akhirnya permaisuri raja itu Siti Zulaikha memanggil semua istri menteri, dikumpulkan semua. Kalau dikumpulkan, sudah semua dikumpul, dibagi apel satu-satu sama pisaunya, dibagi apel sama pisau satu-satu. Setelah udah terbagi semua, baru mau silakan dikupas, silakan. Ayo. Silakan buka pada ngupas semua. Di tengah-tengah ada ngupas apel, Siti Zulaikha manggil Yusuf keluar. Di tengah-tengah orang banyak. Begitu lagi ngupas begini, Yusuf lewat. Pas delong Yusuf metu, semua mata terbelalak semua. Ya. Sama Yusuf itu langsung delong kabeh, kaget. Ya, malah mengatakan mahadza basyaru, dudu wong ya, seperti itu. Sehingga apa delong, Nabi Yusuf lewat tuh delong terus. Enggak nyadar ini kayak gini, enggak nyadar gitu. Jadi karena bilang Nabi Yusuf lewat. Ya. Orang kerasa jadi di potong-potong dewek ngolati kurang rasa kenal. Lagi ngupas itu sih ya. Ngupas apel kan ya. Begitu lewat kan gini terus. Enggak nyadar. Begitu Nabi Yusuf sudah lewat, hilang, baru diri semua. Wah. Baru sadar ininya pada berdarah. Ya. Ini baru melihat Nabi Yusuf, enggak terasa kan.
Apalagi surganya diperlihatkan kan sudah nggak ada lagi yang diingat. Sehingga roh keluar itu enggak terasa. Pada waktu Nabi Yusuf keluar ininya enggak merasakan. Karena ada yang lebih dinikmati daripada teriris-irisnya daging itu. Ini sama dengan tadi, roh keluar sakit, tapi ketika melihat surga, ini kemudian sakitnya itu langsung tidak terasa ketika diambil. Nah ini untuk hamba Allah yang bertakwa seperti itu. Sedangkan tadi kan kalau yang durhaka sudah ceritakan kemarin ya. Yang jelas di kuburnya sudah jelas di kuburan itu si abdi, seorang jenazah, seorang mayit di kuburan ini akan mendapat pukulan tadi ya, pukulan dari malaikat yang tuli, yang gagu ya. Jadi nggak ngurus siapa apa yang penting cekel bro gebugit dong dengan tongkat besi yang andaikan tadi digambarkan digebuk ning gunungnya hancur. Lah sing digebuk wong ya kan udah ya hancur, tapi ternyata apa? Roh masuk lagi jadi orang lagi, gebuk lagi terus. Tidak henti-hentinya sampai nanti terjadi hari kiamat. Wa hadzal hadis utawi hadis iku akhrajahu ngetokake hadis apa jamaatun sekolom jamaatun pira-pira ulama hadis minal a'immati nyatane piro-piro imam fi masanidihim ing dalem piro-piro sanate a'immah minhum iku setengah saking a'immah al Imam Ahmad utawi Imam Ahmad. Wa qala Imamul Haramain wa qala lan ngendika sapa Imamul Haramain Imam Haramain wal faqihu Abu Bakar bin Al-Arabi lan Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Al-Arabi wal Imam Saifuddin Al-Amidi lan Syekh lan Imam Saifuddin Al-Amidi. Imam Haramain Al-Faqih Abu Bakar bin Al-Arabi dan Imam Saifuddin Al-Amidi iku ittafaqa. Ngendikane primen ittafaqa salaful ummah. Ittafaqa sepakat mufakat. Sapa salaful ummati ulama salafe umat qabla zuhuril mukhalifi ini dalam saat durunge terjadi piro-piro pertentangan, sebelum terjadi pertentangan masalah keadaan di kuburan, dikubur di alam kubur, ini para ulama salaf sudah sepakat. Tapi waqtaruhum utawi akeh a'immah iku ba'da zuhurihi komentar sakwise muncule mukhalif. Apalagi setelah terjadi, sebelum terjadi pertempuran pertengkaran saja ya, perselisihan pendapat ini sudah bermunculan para ulama sepakat, terutama lagi setelah terjadi banyak yang menentang. Sepakat apa? Ala isbati ihya'il mauta ingatase den tetepakene diuripakne wong pira-pira wong mati. Sepakat tentang bahwa orang-orang yang mati di kuburan itu kembali dihidupkan fi kuburihim ing dalem pira-pira kuburane mauta. Jadi para ulama salaf ini sepakat ya bahwa tentang kembalinya roh gitu loh. Artinya kembali hidup ya, dihidupkannya orang mati ketika sudah ada dalam kubur. Wa mas'atul mungkari lan malaka ini lan anane
lan ing atase anane pitakon malaikat loro lahum maring si mauta sepakat tentang adanya kehidupan kembali di kuburan dan adanya pertanyaan malaikat loro di kuburan, ya Mungkar Nakir itu sepakat bahwa itu ada. Mereka dalam ayat yang hari pas talqin kan ada ya bahwa annal qabru haq ya anna su'alal malakain haq ya mungkar haq semua seperti itu kan ya. Bahwa nyata di kuburan nanti ada nikmat kubur itu hak, ada siksa kubur hak, ya, ada malaikat yang datang itu hak, artinya benar adanya. Wa itsbati adzabil qabri lan ditetepakane siksaan kubur lil mujrimina kadue sing pada wong sing pada akeh pada gawe dosa lil mujrimina kadue sing pada gawe dosa. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur, wal kafirina lan kadue wong sing kafir kabeh siksa kubur bagi orang yang durhaka, orang yang kafir. Itu terjadi. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh ta'ala apa rumedawu wa ahyaitana snatain wa ahyaita lan nguripaken panjenengan Allah na ing kita isnataini kelawan urip kang kaping pindho kelawan rong uripan dua kehidupan. Allah Ta'ala menghidupkan kita dua kali kehidupan. Jadi orang dalam kubur ini ada dua kali kehidupan nanti. Ai hayatal mas'alati tegese anane urip karena nerima pertanyaan. Hayatal mas'alati nomor 1 rupane la urip kronon dima pitakonan fil qabri ing dalam kuburan, hidup karena untuk menerima pertanyaan malaikat di kuburan itu. Yang pertama. Jadi begitu masuk liang kubur, dipendem, diurugi, nanti hidup lagi ya. Untuk apa hidupnya? Untuk mendengarkan pertanyaan malaikat dan menjawab seperti itu. Yang pertama wa hayatal hasyri lan nomor lorone urip karena digiring ning mahsyar. Wa hayatal hasyri lan urip karena digiring dalam mahsyar. Yang kedua adalah kehidupan ketika sudah kiamat nanti. Pas kiamat terjadi 40 tahun kemudian ada tiupan kedua, yaitu dibangkitkannya kembali semua makhluk dari kubur ya untuk dikumpulkan di mahsyar. Nah, jadi ini adalah bentuk apa kehidupan orang yang sudah mati dua kali berarti malah. Ya, 2 kali 3 kali sekarang hidup, pertama hidup tapi hidup di dalam roh ya. Dalam kandungan ibunya dulu gitu, hidup di situ ada rohnya. Setelah 9 bulan lalu enggak betah lalu keluar ya dikeluarkan Allah Ta'ala, keluar dari rahim ibunya. Setelah keluar dari ibunya diterima masuk alam dunia ya. Jadi tadinya ada di dalam rahim ibu ya, lalu keluar dari rahim ibu diterima oleh alam dunia ya. Jadi dari rahim ibu keluar lalu masuk alam dunia. Di dunia hidup lagi, setelah hidup lalu kemudian mati, roh bersandar saja mati. Setelah mati kemudian berarti keluar dari dunia lalu masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Dia masuk ke alam lainnya. Setelah di alam kubur hidup lagi. Setelah pas waktunya yaumul ba'thi, nah orang mati itu dikubur, dikeluarkan lagi dari kuburan,
diterima oleh alam akhirat. Jadi hakikatnya hanya itu dong. Masuk keluar seperti itu. Nanti keluar dari alam kubur nanti akan masuk ke alam akhirat untuk di mahsyar itu. Ini. Jadi ada ahyaitana sanatain ya. Allah Ta'ala menghidupkan manusia 2 kali ketika di kuburan sudah 2 kali. Selain kehidupan di dunia. Kenapa li annahuma karena satuhune isna ini tadi isnata ini li annahuma karena satuhune isnata ini urip ping pindho iku hayatani 2 kehidupan arafu kang weruh sapa nas Allah ing Gusti Allah Ta'ala bima kelawan hayatan. Sebab 2 kehidupan inilah kehidupan yang kemudian orang-orang itu bisa melihat Tuhan di sini ya, mengenal Tuhan yang pasti di sini. Wal hayatud dunya wal hayatul ula utawi kehidupan kang pertama fit dunya ing dalam dunia iku lam ya'rifu ora bisa kenal ora bisa weruh sapa si nas Allah ing Allah Ta'ala biha kelawan hayat. Waktu di dunia ini walaupun urip tapi tidak bisa melihat Tuhan. Karena apa? Belum alamnya ya. Bukan alamnya. Karena orang bisa melihat Tuhan syaratnya apa? Kudu mati disit masalahnya. Ini orang mati ya orang. Nah sehingga bisa melihat Tuhan nanti adalah pas 2 kehidupan setelah hidup yang pertama tadi. Jadi setelah hidup di alam dunia nanti meninggal di alam barzakh ternyata di situ ada 2 kali lagi kehidupan. Pertama hidup untuk menjawab malaikat bertanya Munkar Nakir, yang kedua hidup nanti setelah kiamat ada yaumul ba'tsi. Nah, ini. Summa alam nuli ngerti asira malam nuli berwasiro ngerti asiro annama ing satuhune perkara tadammanahu hadzal hadits tadammana kang memuat hu ing ma annama satuhune keterangan ya kena ya annama ing satune keterangan tadhammana kang ngemot kang memuat kang mengkuhu ing ma apa hadzal haditsu iki hadis apa min malakil mauti saking anane malaikat kematian yaitu Israil wa mungkarin lan anane malaikat mungkar wa nakirin malaikat nakir wa ghairi lan liyane kabeh malaikat wa manazil akhirati lan anane tingkatan surga tingkatan akhirat wa manazil akhirati lan anane tingkatan umah akhirat iku minal umuri setengah saking piro-piro perkara al mutasyabihati kang aneh-aneh ya al mutasyabihati kang aneh-aneh kang pira-pira kesurupan apane wasfan ing dalam sifate. Jadi kita perlu tahu bahwa apa yang diterangkan hadis di atas tentang tadi kehidupan di alam kubur, di akhirat semua ya, adanya malaikat yang mencabut nyawa, membawa roh sampai ke langit seperti itu ya. Adanya Munkar Nakir ya. Ada juga tentang apa derajat tempat di akhirat ya. Karena orang mukmin nanti itu di akhirat di surga itu seperti yang saya sampaikan bahwa orang masuk surga itu tidak karena amalnya ya. Tapi karena mendapat apa? Mendapat fadl, mendapat ridho Allah ya. Jadi orang masuk surga itu orang karena amal.
tapi karena mendapat oleh upah sing Gusti Allah gampang ya. Oleh rahmat sing Gusti Allah. Tidak karena kiyang ngaji, karena kiyang jamaah, karena kiyang sedekah bukan, ya. Tapi semata-mata karena pemberian Allah Ta'ala. Pada karo ilmu itu adalah nurullah. Ilmu itu masuk dalam diri kita itu tidak karena kita belajar, tidak. Tapi karena Allah memberikan kepada kita ilmu, ya. Orang karena yang belajar terus punya ilmu, tidak. Ya. Nyatanya kan akeh bocah belajar ngapalna orang mancing-mancing akeh. Ya. Ada juga yang baca langsung hafal juga ada. Karena pas kebetulan Allah memberikan itu ilmu. Tapi walaupun ilmu itu dari Allah, nggak ada ceritanya ana wong turu tok ning pondok kasuk-kasuk mulang ngono. Nggak ada ceritanya, ya. Jadi meskipun ilmu sing Gusti Allah tapi laka ceritane muni bocah kur ora tau ngaji ora tau puru mulang suka ora laka ceritanya. Artinya apa? Segala sesuatu butuh ikhtiar, ada ikhtiarnya gitu loh. Lah untuk apa? Untuk menentukan tingkatan tadi itu loh. Seperti kita tadi dikatakan bahwa mancing swarga kue karena fadl dari Allah, orang karena amal. Lalu terus gunanya apa? Sholat jamaah apa? Ngaji, tahajud, untuk apa? Nah, kita nggak tahu Allah mau memberikan fadl karena apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Contohnya seperti Imamuna Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini kan terkenal ya, tokoh tasawuf kita ya, bahwa dalam tasawuf itu kita mengikuti konsep Al-Ghazali. Kitabnya ya seperti apa dan yang lain banyak kita baca dari Imam Ghazali untuk pegangan. Nah, ketika wafat ya, lalu ada salah seorang temannya muridnya itu ziarah, lalu dimimpi ketemu dengan beliau. Beliau ada di taman surga, menikmati taman surga, belum sampai surga belum ya, karena taman surga menikmati. Lalu muridnya bertanya, ya Syekh, panjenengan kok enak-enak teng kuburan, teng taman surga. Niku karena nopo? Apa karena jenengan punya kitab ihya, apa karena punya amalan apa yang bagus-bagus sehingga ke surga? Dijawab, semua itu tidak ada kaitannya dengan taman surga ini. Lah terus nopo? Cerita, oh kue jebule yang pernah ngaji lagi, pas ngaji kemien kalau ngaji kan pakainya pentul ya, jadi tintanya itu gawe dewek tuh gosok gitu loh. Nanti ada tintanya, kalau mau ngaji ya ngaji begitu, betul seperti itu. Dulu, kalau sekarang kan enak, anak pulpen kayo, apa kayak, karena apa? High tech penak ya, kalau dulu itu juga Indonesia teluru, apa kayak pisang ya, oh jaluk ning kiai ini ya, jaluk kadang nyolong, arti iya pisangnya kiai ini kayak ditegur gitu ya. Nanti ada aresnya di itu, aresnya lalu dipotong, ada itunya, ada serat itu ya, ada seratnya, dikumpulkan ning sikil, oh kosi akeh, potong lagi, nanti banyak, dijemur nanti kering, ini kayak rambut nanti, itu untuk dimasukkan ke botol kecil, lalu kita gosok tinta, airnya dimasukkan ke situ, jadi mangsi, jadi tinta untuk ngaji, ya, seperti itu. Betul, nanti ada airnya, nulis. Kalau habis ya habis, tuh lagi seperti itu. Ini Al-Ghazali lagi ngaji kayak gitu, ngaji pas tul begini. Ternyata begitu tul begini belum nulis, kayaknya lagi terang. Akhirnya lagi menerangkan didengarkan ya. Begitu mau nulis, pan ngapsai, ning pen ada seekor lalat lagi minum. Anar lagi minum ya. Nggak jadi nulis, biarkan sampai lalat itu kenyang, setelah terbang baru kemudian nulis.
Ternyata amal sekecil itu ini yang mengantarkan Al-Ghazali ke surga. Ternyata itu. Ya, hanya karena itu surganya itu karena membiarkan lalat minum. Ya, makanya kita ini nggak tahu kita nanti masuk surga karena amal apa, nggak tahu. Yang Allah anggap hal yang memberikan fadl itu yang mana? Gitu. Makanya kita jangan segan-segan beramal yang kelihatan sepele, ya. Jangan. Misal kayak Anda lagi berjalan, ya, barang laku ning dalan ku ana kayu melanggerang setitik jangan dicukut, singkirkan. Barangkali itu surganya di situ barangkali. Jangan sepele amal yang kecil. Jangan, ya. Bahkan ada juga sahabat yang meninggal kemudian dapat taman surga karena apa? Hanya menyelamatkan seekor kucing. Ya. Kucing pas lagi jalan ada kucing kehujanan ngetitir. Lalu diambil oleh sahabat itu, dibawa pulang, digarang di panasna, ya, biar enggak begitu sudah seger lari. Itu surga di situ ternyata. Ini surganya. Makanya mau surga itu kan tidak karena amal tapi karena fadl Allah Ta'ala di situ. Nah di sini hadis-hadis di atas yang menyangkut keterangan tentang adanya tadi ada malaikat, ya, adanya pertanyaan kubur, adanya tingkatan surga lain ini, adanya kita sholat jamaah ngaji, ya, karena surga tadi itu adalah karena fadl Allah. Nah maka amalan kita di dunia ini akan menentukan tingkatan rumah kita di surga, kelas, ya, kelas kita di surga, kelasnya, ya, sama-sama surga tapi kelasnya bisa beda-beda kelasnya, ya. Sama dengan kita di dunia sekarang ada namanya hotel, ya. Hotel ada hotel kelas kambing, ya, kelas rotak, ya, analosmen biasa, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, saya bintang pira kayak bintang 5, ya, bintang 6 apa. Ini fasilitasnya beda-beda fasilitasnya, kan begitu. Kelas kambing ya sementing bayar, mau nginep kan begitu. Isinya lemut biasa kan begitu. Tapi sudah kelas bintang 1 sudah beda lagi. Mending matan pok kasure, walaupun tidak anak AC kan begitu. Ya. Tapi anak kipas angin mending, oh. Bintang 2 sudah AC, sudah hangat mandinya, ya. Bintang 3 beda lagi. Kepengen bakso kari tet, bakso teka, seperti itu. Itu tingkatan surga kan itu nanti tingkatannya. Tergantung amalan kita di dunia, ya. Sering jamaah yang kok bintang pira kan begitu, ya. Ngosing sembayang pun sembayang tok, kalau tuh sunnah ya kelas rotak kan gitu, ya. Itu sing lemute si tiap laki kan gitu, betul lah gampangannya. Tapi tetap bisa menginap gitu loh, menikmati, tetap menginap seperti itu. Jadi itu fungsinya itu, jadi menentukan tingkatan kita di surga nanti. Nah adanya tadi masalah pertanyaan malaikat di kuburan, kok urip maning, ya. Iki adalah minal umuri mutasyabihat, adalah merupakan sesuatu yang kita itu tidak bisa menjangkau. Loh kan iya ya, secara akal kita nggak mampu untuk menjangkau. Minal umur mustasyabihat wasfan la tariqa, orang ana dalan iku tetep li ahadin kedua wong suwiji fi idraki syai'in ing dalam nemuaken atau dalam meruhi perkara min ausofiha saking pira-pira sifate umur bil akli kelawan akal. Di mana mau niko anak pertanyaan malaikat loro, anak digebuk nggo apa mau tongkat besi, ini kan cerita, ya, yang secara akal kita mungkin tidak akan mampu menjangkau, ya. Lo kan iya, ya,
Nah, ini itu tidak bil akli, jadi tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi apa fayakunu nuli ana sopal abdu kawula bihi kelawan syekh mau kelawan ya kelawan syekh iku mubtalan diuji dicoba binafsil i'tiqadi kelawan kahanane keyakinan binafsil i'tiqadi kelawan ana kahanane keyakinan la ghairu oranana liyane. Jadi cerita tentang akhirat seperti itu lagi nguji iman kita sebetulnya ya. Percaya enggak dengan berita ini? Karena apa? Berita ini dibawa oleh Rasulullah, kan begitu. Sementara Rasulullah kita yakin tidak mungkin berbohong. Ya. Jadi ini urusannya soal akidah, keyakinan. Tidak soal akal, karena akal nggak menjangkau, ya. Loh kan iya, kubur urip morning jogong. Nah, ini tadi kan cerita-cerita yang kita akal nggak bisa nyandang. Tapi ini adalah ujian kita dari Allah Ta'ala ya, tentang cerita ini, tentang sejauh mana iman kita kepada Allah, kepada Rasulnya ya, seperti itu. Ya kayak dulu waktu Rasulullah cerita kepada kafir Quraisy ya, tentang tadi malam saya dari ini Masjidil Aqsa. Nah ini loh, sama wong-wong masyarakat Mekah itu kalau mau ke Masjidil Aqsa ini pulang balik, ini bolak-balik butuh waktu 40 hari dengan berkuda, apalagi beronta, apalagi nggak usah kowe anggar ning sing Mekah Masjidil Aqsa ke Palestina ya itu 40 hari bolak-balik. Lakukan Nabi cerita nyong begini sing kana sing percaya siapa ya. Coba ngimpi ya, nyong 40 dina kok bolak-balik mengisi kana. Ngomong apa begitu ya. Pasti nggak percaya, pasti akan nggak percaya. Karena apa? Itu ujian iman masalahnya. Tapi ketika Rasulullah sudah ditertawakan oleh orang lagi diguguyu dari masyarakat, kau ngimpi apa? Nyong 40 dina mana kok mengisi kana. Ada ngomong sih bener nih, ya. Seperti itu. Tapi ketika Abu Bakar datang, ada apa? Ini kue kancamu begini, ngawak, mengisi kana jadi Masjid Aqsa. Ini aja primin Pancasila seperti itu. Tapi karena imannya nyong tak percaya, langsung seperti itu. Apa maning kue andai kan mau diulang dicekel loro, aku percaya. Per bulan dipegang. Seperti itu. Karena apa? Imannya udah masuk masalahnya. Seperti ini ada alam, ada pertanyaan malaikat, ada ini kan keimanan, bukan soal akal, bukan. Ya. Jadi kepercayaan kita ini ada yang ta'akuli, ada yang ta'abudi, ya. Ta'akuli berarti apa? Berarti dapat diterima akal, ta'akuli. Ya. Nah, ta'abudi apa? Ya karena menerima apa adanya doktrin yang ada tanpa pikir panjang. Contohnya seperti orang haji, ya, orang haji anak ibadah namanya menucup Hajar Aswad, dudu nyium loh ya, nucup beda ya. Syamun dengan takbil ini beda. Tasmim ini mencium, kalau mencium alatnya apa? Hidung mencium. Kalau takbil menucup alatnya dua bibir, gitu loh. Jadi takbilu Hajar Aswad, namanya takbilul yad ya, mencium, bahasanya mencium padahal menucup sebetulnya ya. Ketika salaman dengan orang tua, dengan guru, ini kan kita sunnah apa? Takbilul yad, menucup tangan, bukan mencium loh ya. Mari ada salaman aja diambung, dicucup, cep, itu aja dicium keliru ning pipi pisan. Ya tambah keliru pisan, penaman plak ning pipi, plak ning bathuk ngono prime. Ya. Kan begitu ya, kadang-kadang wong tua ari-mari ya, salaman salim, plak ning pipi, plak ning bathuk prime. Ya. Ya karena belum paham, enggak masalah. Ya, yang penting takbilul yad, dicucup
sampai bunyi kadang-kadang cep gitu loh, bunyi bolak-balik seperti itu. Termasuk ketika Hajar Aswad, nucup Hajar Aswad. Nah ini urusannya apa dengan Hajar Aswad itu? Kok sampai dicucup apa loh? Urusannya apa? Secara akal enggak nyanda gitu. Tapi Pak ta'abudi sini karena ibadah. Sahabat Umar ketika pas tawaf lalu nucup itu, pas Hajar Aswad naik itu mau nyucup itu ngomong, aduh Hajar Aswad, aku tak pikir-pikir diambung anak apa sih dicucup gitu, ada apanya. Tapi saya tetap mau menyucup kamu karena apa? Rasulullah pernah menyucup kamu itu. Jadi hanya ngalap barokah karena pernah dicucup Rasulullah itu, sehingga kita ngalap barokah nyucup Hajar Aswad. Secara akal nggak nyandang. Itu namanya ta'abudi ya. Jadi jangan semua ibadah harusnya menjeng akal, jangan ya. Termasuk keyakinan kita tadi itu yang siksa kubur, nikmat kubur, kita percaya sajalah karena kita iman itu ya. Fayakunu, jadi itu cobaan dari Allah Ta'ala ya, binafsil i'tiqadi, dengan keadaan kita, keimanan kita bagaimana. Wa anna, kayak harus sekolah ya, harus sekolah kayak prakatna ya, mata makan. Wa anna ahlas sunnati, lan satuhune ahlus sunnah, jadi ulama ahlus sunnah berjamaah iku ittafaqu pada mufakat sapa ahlus sunnah. Mufakat apa? Ala annal amwati, ingatase satuhune piro-piro mati iku yantafiuna, bisa ngalap manfaat sapa amwat, ngalap manfaat min sa'yil ihya'i, saking upayane wong sing urip. Bi amro, ini kelawan perkara loro. Jadi orang-orang mati itu bisa mengambil manfaat, dapat manfaat dari dua hal. Apa? Ahaduma utawi salah sijine amroen iku ma perkara apa bae tasabbabatu sabbibu, tasabbaba kang dadi sebab, tasabbaba kang dadi sebab ilaihi maring si man, maring si am, ilaihi maring ma ya, ma tasabbaba kang dadi sebab ilaihi maring ma sapa almaitu mayit fi hayatihi, ing dalem nalika uripe si mayit. Ada satu manfaat amalan dari orang yang mati, yaitu amalan yang hasil dari kerja sendiri ketika hidup ya. Jadi amalan karena dia waktu hidup itu ning kuburan kepenak, karena apa? Karena ning dunyane amalannya apik gitu. Jadi satu sisi orang mati itu bisa mengambil manfaat hasil amal di dunia sendiri. Pertama, wasani utai kaping pindone iku du'aul muslimina, dongane pira-pira wong Islam. Iku du'aul muslimina, dongane pira-pira wong Islam, wa wastighfaruhum, lan jaluk pengampurane si muslimin lahu kanggo si mayit. Yang kedua, manfaat yang diambil oleh orang yang mati itu adalah karena dari orang lain ya, bukan dari sendiri. Ada yang karena amal sedikit dia, yang ibadah, yang jamaah, yang ngaji, yang sedekah, nanti ada dapat dipetik ketika di alam kubur ya. Ada juga tidak karena amalnya orang itu, tapi
karena dongane wong liya. Ya, tidak berbuat tapi oleh kiriman doa. Ya. Ini orang mati ada dua sumber kenikmatan ya yang diambil manfaatnya oleh orang mati. Pertama adalah kenikmatan karena hasil jerih payah sendiri ketika hidup, amaliyah. Yang kedua, nikmat karena apa? Oli donga sing wong sing urip. Karena orang yang masih hidup itu mendoakan kita, ya mungkin orang mati lalu bapaknya mendoakan anaknya, atau mungkin sakwalike bapaknya mati wong tuh anaknya ngandongakna, atau orang lain mendoakan. Ini sampai kepada orang yang mati. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang mati itu bisa ngambil manfaat hasil amale dewek, ana maning manfaat hasil dari kiriman orang lain. Ini oleh wesel ya begitu. Wasadaqatu anapun utawi wasadaqatu lan termasuk sedekah, wal hajju lan haji anhu kanggo si mayit, termasuk istighfar, termasuk sedekah dari orang hidup untuk orang mati. Ini sampai ya. Berarti sing sedekah dudu wong sing mati, sing urip. Tapi dikirim anjok gitu loh. Jadi itu namanya bonus ya, kiriman dari orang lain. Ini orang mati ya, sedekah misalnya, haji untuk orang mati itu bisa sampai. Mulanya kalau kamu itu mau sedekah sing apik, hadiahnya nggo wong tuane ya. Kamu kok kemudian mau ke masjid misalnya, masjid nggak bawa duit 10.000 apa 5.000 apa 2.000 lah misalnya ya. Lalu ada kotak masjid, bismillah lah, nggak apa-apa nih yang sing selaka, atau nggak membayar aku, seperti itu. Itu sampai kamu sendiri dapat pahala, mbah kamu yang dikirimi dapat juga. Jadi dapat sing lainnya oleh, sing dikirimi oleh, gitu loh, oleh ganjaran. Tapi ini nggak dewek tok, sing udah dewek tok, ya. Gonyong, ya gonyong tok wis, ya. Tapi ini nggak mbayang, nggak mbayang anjuk, nggak deweknya anjuk, ya. Kan eman ya, itu. Jadi sedekah amal bagus bisa dikirimkan kepada orang yang sudah mati. Pada karo ngono sih nyambut gawe ya. Kamu nyambut gawe ning misalnya 5 hari kerja ya di mana gitu. Nanti setiap seminggu dapat upah kan sekarang anak-anak ya. 3 mingguan seminggu oleh bayaran, minggu bayaran seperti itu. Lalu kemudian pas oleh bayaran, oleh kebetulan majikane apal karo bapane ayah saya ya. Ayah saya kerja di mana, saya di mana itu ngerti. Ya, sering ketemu majikan saya itu. Lalu begitu majikan depan bayarnya, Pak, tolong ini punya saya, jangan untuk saya, nggak saya terima ya. Tapi tolong dititipkan, nanti berikan kepada bapak saya yang di sana itu loh. Oh iya. Berarti kok duitnya orang terima daning nyong, sing terima wong tuane. Bisa apa enggak? Bisa boleh? Bisa ya? Bisa. Wong tuane kerja apa orang? Orang kerja oleh duit boleh? Oleh duit. Bisa seperti itu. Nyambut gawe ora tapi oleh duit. Kirim sing siapa? Sing anake. Kan bisa seperti itu. Sama dengan doa sama seperti itu. Orang nyambut gawe tapi dikirimi. Doa nih dari orang yang hidup. Waqtalafu lan pada berselisih pendapat lan pada beda pendapat sapa ulama fil ibadatil badaniyati ing dalam piro-piro ibadah al badaniyati kang bangsa raga, kang bangsa badan, kasaumi kaya dene puasa, wa sholati lan kaya dene nglakoni salat, wa qiraatil qur'ani lan maca Quran, wa zikri lan zikir tahlil bangsane. Nah masalah yang ini tadi masalah sampai tidaknya
ibadah badaniyah ya, puasa, sholat, anjuk apa ora, itu berselisih pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai, kan begitu ya. Tapi fadzahaba jumhurus salafi, fadzahaba manganuli berpendapat nuli duweni konsep sapa jumhurus salafi, akeh-akehe ulama salaf. Tapi ini ulama salaf yang asli ya. Kalau sekarang banyak yang mengatakan kelompok salaf, tapi salaf yang itu bukan orsinil, tapi apa namanya itu, tidak asli, namanya apa? Apa namanya? KW, ya KW berapa KW sih ya? KW 1, KW 2 ya. Iya. Sekarang ada salaf yang KW itu sekarang loh. Ngaku ulang salaf kinyo tapi KW papat bisa. Nah ini kan. Itu KW 1, KW 4. Nah, kemat mrime ya tukrame KW 4 ya mencok sejin ngene modon mojok ngene malah miring seperti itu ya. Itu kan begitu. Sekarang banyak ada kelompok Islam mengaku kelompok salaf. Salaf yang mana? Nah ini loh. Salaf gampang, salaf tanggung nyong salaf bisa kayak gue. Tapi tadi salaf KW 4 ya bisa ya. Jadi barangnya bukan barang asli, barang tiruan namanya ya. Barang tiruan dalam bahasa santri apa rane kayak? Apa rane menine? Nggak asli apa asli? Apa? Yang ori nggak asli? Awe morning. Lah ini jadi ada ini salaf yang asli di sini. Ulama salaf ini sepakat berpendapat bahwa apa? Ila wusuliha maring tumekane pahala ibadah badaniyah tadi. Pak ibadah badaniyah sampai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi di atas ya. Tapi wadzabalan berpendapat sapa ba'du ahlil bid'ah. Nah ini sebagian dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah mengatakan apa? Ada mawusuli syai'in ing ora nanane tumekane suwiji-wiji maring wong mati albattata babar pisan sama sekali secara pasti gitu loh. Albattata kalawan pasti, terus secara keyakinan yang mutlak mengatakan ora anjuk begitu loh. Datang anon donga anjuk apa ini apa donga anjuk, tapi itu tadi yang puasa nggo wong sing mati, salat nggo sing mati, maca Quran nggo sing mati kowe ora anjuk. Tapi nek doa rata-rata anjuk ya. Wal termasuk Ibnu Qayyim sendiri ya sampai mengatakan sampai Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah yang biasanya bertentangan dengan kita. Ini kalau masalah doa sampai. Tapi soal tadi mengenai ibadah badaniyah ya. Seperti puasa nggo wong sing mati, salat sing mati itu ada yang mengatakan ahli bid'ah mengatakan ora anjuk. La du'ai ora nana, ora anjuk apa doa wala ghairihi ora li doa di doa. Ora doa dudu doa no. La du'ai dudu masalah doa. Ya dudu nek doa ta memang dikatakan banyak yang mengatakan sampai, tapi ana man juga sing doa ora anjuk ya. Ya. Termasuk orang doa ya ora anjuk. Ada maksud itu ya. Sampai saya pernah menceritakan anak wong muni itu ora anjuk beko donga-donga gua apa, tapi bareng takoni bapane konarane siapa, ibune siapa, bin siapa, ini takon
nyongkopan anak tahlilan otak dongakna endo ponekon ibune kon ning kuburan masih swarga masih neraka gebuki malaikat ngono ya dikene ora oleh ya panggo apa tak dongakna endo ponekon ning neraka seperti itu akhir aja kaya kowe yo lah jadi aja ora anjuk tinggal aja kaya kowe ya tadi kan enggak konsisten ya mene ora anjuk muni bapakne pati dongakna masih neraka ora gelem. Wa qauluhu ta'ala wa qauluhu utawi wa qauluhu utawi pendapat si ahli bid'ah wa qauluhu utawi pendapat ahli bid'ah iku mardudun ditolak ora dianggap ya bil kitabi kelawan anane dalil Al-Qur'an was sunnati lan anane dalil hadis. Jadi tapi pendapat mereka ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab banyak Al-Quran, banyak hadis yang menyatakan bahwa arahan tentang sedekah, tentang ibadah badan ini sampai kepada jenazah mayit yang di dalam kubur itu anjuk. Wastidlaluhu anapun utawi nganggo dalil si ahli bid'ah wasdiru tawi nganggo dalil ahli bid'ah bi qauli ta'ala kelawan dawuh Allah taala apa rupane dalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa an lan stune kelakuan iku laisa ora ana iku lil insani kadhe manusa apa illa ma kejaba perkara sa'a kang ikhtiar kang usaha sapa insan. Ada satu Al-Quran wa allaisa lil insani illa ma sa'a ya tidaklah seseorang itu ya mendapatkan sesuatu kecuali apa yang sudah diperbuat katanya kecuali hasil usaha sendiri ya ini seperti itu bahwa tidak ada amal yang sampai kepada apa tidak ada amalan ya yang tanpa yang diperoleh selain apa yang sudah diperbuat sendiri seperti itu ya. Kecuali lil insani bagi ya laisa lil insani bagi manusia yang dimiliki manusia iku madfuun ditolak ya, pemahaman tentang al-laisa lil insani masa yang digunakan sebagai dalil bahwa tidak sampai doa orang ya, tidak sampai amal orang lain sholat wong urip kok mati ora anjuk kok dalile ini tadi itu madfuun iku ditolak kenapa bi annahu krono satune Allah taala bi annahu subhanahu wa ta'ala karena satunya Allah subhanahu wa ta'ala iku lam yanfi orang menafikan orang hilangkan sapa Allah intifa'ar rajuli ing ngalap manfaate wong lanang yas'a bisa'yi ghairihi kelawan usahane liyane si rajul. Di sini Allah tidak memberikan satu ketegasan bahwa Allah itu meniadakan atau Allah itu tidak menganggap amal orang lain itu sampai ya tidak menafikan bahwa amal seseorang bahwa amal orang lain itu bisa diterima oleh orang lain ini bukan seperti itu tidak menafikan bahwa seseorang bisa mengambil manfaat dari amal orang lain itu tidak demikian ya bahwa orang itu tidak bisa nerima amalan orang lain bukan itu maksudnya bukan tadi kan ayat al-laisa lil insani illa ma sa'a itu dijadikan satu dalil oleh ahli bid'ah bahwa seseorang tidak bisa ngambil manfaat amal orang lain itu tidak bisa tapi bukan itu maksudnya ya wa innama
wa innama nafa wa innama nafa ing pestine nafiaken meniadakan sapa Allah milka ghairi sa'yihi ing nguasani atawa ing miliki ya ing miliki liyane usahane rajul miliki liyane usahane rajul. Jadi ini bukan yang dimaksud adalah berarti seseorang tidak bisa menerima manfaat orang lain, bukan. Tapi amalan orang lain ini tidak bisa diklaim menjadi amal sendiri. Misalnya ini, misalnya ya, suami istri ya, dikatakan bahwa istri adalah tanggung jawab suami, segala-galanya untuk suami. Lalu mengatakan suaminya kan hari sembahyang kiyang ya, semuanya kiyang, ngaji nih kiyang gitu. Lalu istri disuruh sholat nggak mau, sholat toh, lah tenang, kan istri tanggung jawab suami. Suami saya udah sholat kiyang kok, tenang bagus. Gong amal sing suaminya bisa gonjong kok, udah baik. Nah itu ndak bisa. Kenapa? Berarti mengklaim amal orang lain untuk sendiri itu nggak bisa. Ya. Itu maksud daripada ayat ini tadi ya. Ngakoni amale wong liya itu yang tidak bisa diterima. Sing nyambut gawe sing lanange latan munine nggo amale nyong ya. Nyong titip banyu wudune ora bisa ya. Enak nemen ya. Nyong lagi malas ya nyong pansungan menyat titip banyu wudune. Sing banyu wudu kamu saya dapat pahala banyu wudu ya, enggak bisa seperti itu. Ya. Tapi apa? Wa amma sa'yu ghairihi lah ini. Anapun utawi usahane liyane rajul. Wa amma sa'yu ghairihi anapun usahane liyane rajul iku fa huwa mangka utawi sa'yu iku milkun. Dadi milik lisaihi kaduwe mongkang usaha mak ya, kaduwe wong kang ngusahani sek ya sa'yu. Wa masayu ghairi utawi usahane liyane rajul iku ya fahuwa utawi sa'yu ghairihi iku milkun, dadi milik kepunyaan lisaihi kaduwe wong sing usaha sa'yu. Tapi hasil kerja saya yang milik saya kan begitu ya, bisa seperti tadi nyong nyambut gawe 7 dina dibayar dening majikane, milik saya itu uang, milik siapa uangnya? Milik saya, bukan milik bapane itu ya. Ajalatane bapane kayo duite kon kae miliknya nyong gawe mene, enggak seperti itu ya. Karena apa? Sing nyambut gawe sing oli kan begitu. Karena apa? Nyambut gawe 7 dina dibayar majikan 7 dina, sing oli bayaran sing nyambut gawe kan begitu. Nah, tapi fa in syaa ini fa in syaa lamun kersa lamun karep sapa sa'i ya, sapa sa'i ayyubadzila ayyubdzula ing yen tambagi akan atau ngewehaken sapa sa'ihu ing syai' li ghairihi maring liyane si rajul, li ghairihi maring liyane si rajul, tapi untuk hasil kerja yang kemudian akan dihadiahkan oleh itu hak si pemilik amal. Kayak tadi duitnya 7 dina oleh bayaran saya yang terima karena milik saya. Tapi setelah milik saya mau dibagi maring wong kan terserah saya. Kita nyolong lagi akeh duitnya lah. Oke, nyembang kok tanggane bae, bagine kok tanggane. Tanggane orang nyambut gawe, tapi oleh bagian duit sing dari saya yang nyambut gawe. Kan bisa seperti itu. Itu milik saya uangnya. Tapi saya punya hak untuk
membagikan kepada orang lain. Anjuk apa ora dibagina? Anjuk. Ya. Jadi itu maksudnya, maksud daripada an laisa lil insan adalah masalah itu, bukan masalah wong orang bisa terima amal orang, bukan ya. Bukan, tapi orang itu tidak bisa mengklaim amal orang lain sebagai miliknya, tidak bisa. Kecuali apa? Ya hasil sendiri dimiliki. Hanya saja ketika ada orang punya amalan, punya hasil jasa, hasil karya, lalu wenang-wenang baik, boleh-boleh saja diberikan sama orang lain, bisa. Itu sama dengan amalan kita tadi, sedekah ya, sing sedekah kita. Tapi saya dapat itu punya amalan sedekah oleh ganjaran. Tapi kita punya hak juga untuk kok bapak nenyo lah sing mati. Enggak, mbah aku bisa seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang berkehendak ya silahkan bisa diberikan sama orang lain. Wa insya'a lan lamun kersa sapa sa'i ayyub kiyahu ing yen tepaken ing sa'yu li nafsihi kanggo dheweke sa'i, boleh saja ke duitnya gua apa nenyo bisa, atau apa nyondawe apa gua belanja kok juga bisa, terserah pemiliknya gitu ya. Jadi bi ayyub kiyahu ing netepaken sapa si rajulhu ing syai' li nafsihi kanggo dheweke rajul, bisa saja. Lalu tapakanlah nyotake panggo butuh lah panggo dhewek ora panggo wong tuane nyong, ya itu hak pemiliknya. Tapi ora ini tapi kok bapak aku bisa seperti itu. Nah ini wa huwa utawi Allah taala subhanahu halimah suci sapa Allah wa ta'ala lan mahluk iku lam taqul lam yaqul orang dawuh sapa Allah, iku lam yaqul orang dawuh sapa Allah, orang dawuh apa? Annahu ing satune rajul iku la yantafi ora bisa ngalap manfaat sapa rajul, iku la yantafi'u ora bisa ngalap manfaat sapa si rajul illa bima kejaba kelawan perkara sa'a kang wis usaha sapa rajul, illa bima kejaba kelawan perkara sa'a kang wis usaha sapa rajul. Jadi Allah tidak menetapkan bahwa amal yang dapat dinikmati oleh orang tersebut itu hanya amalan yang dilakukan sendiri, bukan itu. Jadi tidak memberikan satu keterangan bahwa amalan sing bisa dinikmati dening seseorang itu hanya amalan yang dilakukan sendiri, bukan itu, bukan ya. Tapi tadi maksudnya adalah amal seseorang tidak bisa mengklaim amal orang lain sebagai hasil amalnya gitu loh, nggak bisa. Kayak mau seorang istri nggak mau sholat karena apa? Lah si tanggung tanding sing lanangnya yang sholat kok, yang mesti main mulul ganjaran, nggak bisa seperti itu. Nah, tapi bisa saja setelah orang berbuat sesuatu dapat upah, nah bisa kemudian dialihkan upahnya kepada orang lain, begitu. Wa hadza utawi keterangan iku akhirul kitabi, akhire keterangan kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah selesai ya. Wallahu utai Gusti Allah iku alamu mudane ini tawa ngerteni sapa Allah bisawabi kelawan perkara kang bener. Wa ilaihi lan maring Allah al marji'u, wa ilaihi lan iku maring Allah, wa ilaihi lan iku maring Allah al marji'u tawi nggon balik, wal ma'ab tegese tempat kembali, tempat kembali nggon balik. Wa huwa Allah iku hasbi, wa huwa Allah hasbi nyukupi ing ingsun. Wa ni'mal wakili lan sabagus-baguse utawi
Allah kang wakili ya, al-wakili. Dan iku sabagus-baguse sapa kang atau utawi kang den wakili, wala haula ora ana kekuatan, ora ana daya, wala haula lan ora ana daya iku tetep, wala quwata lan ora ana kekuatan iku tetep, illa billahi kejaba kelawan Allah al-ali kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Wasalla lan muga paring rahmat takzim, wasalla lan muga paring tasim sapa Allah Gusti Allah taala ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan pira-pira kawulargane Nabi, wa ashabi lan pira-pira sahabate Nabi, wa tabi'ina lan wong kang ngikuti kabeh, wong kang manut kabeh, wa tabi'ina lan wong kang manut maring tabi'in, wa tabi'lan wong sing kang manut maring tabi'in, lahum iku kadue kabeh, lahum kadue kabeh kadue alihi ashabi tabi'in bi ihsanin kelawan pira kelawan gawe kebagusan, bisa kalian bagus ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat, ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Walhamdu utawi kabeh puji kang papat, hamdu qadim li qadimin, hamdu qadim li hadisin, hamdu hadis li qadimin, hamdu hadis li hadisin iku lillahi kagungane Allah, iku lillahi kagungane Allah, Rabbil alamina kang mulasara kang ngopeni wong alam kabeh. Mereka mengerani ya, ngenger kang mengerani alam kabeh, mulasara alam kabeh. Ya, kang didik alam kabeh. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah selesai kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Asy-Syekhul Kabir Syekh Hasyim Asy'ari ya, sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang meninggal Nahdlatul Ulama ya, yang ternyata ini banyak karyanya sebetulnya ini ya, ini juga ini semua adalah karya-karya Mbah Hasyim Asy'ari semua di sini, ini baik sekali. Nah sekarang kita sudah ngaji tentang risalah. Risalah menyangkut masalah kisah-kisah kelompok-kelompok Islam yang ada di dunia ini ya, kaum Islam yang Rasulullah mengatakan terbagi jadi 73 golongan, ini disampaikan ya. Jadi hanya masalah firqah-firqah di sini. Nanti ada lagi namanya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini risalah tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu ya. Jadi tentang beberapa definisi dan langkah-langkah. Nanti ada lagi, tapi yang nyusun sama orang tokoh kita NU, yaitu disusun oleh Mbah Kiai Maksum ya, Kiai Maksum. Namanya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu perlu Anda ketahui ya, Anda ketahui karena ada sekitar 6 sampai 7 ini 7 amalan orang-orang NU dan para santri yang kita sendiri kadang-kadang tidak ngerti dalilnya ya. Santri ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi amalan-amalannya kita kadang-kadang tidak ngerti.
sumbernya dari mana, kayak tahlil, tahlil apa sih tarawih kok 20 rakaat misalnya, mana dalilnya? Itu nanti akan dibahas di kitab namanya kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti mungkin barangkali nanti itu untuk lanjutannya barangkali untuk Hujjah ya, untuk bisa dibacakan. Ini barangkali ada hal-hal yang sudah saya jelaskan. Kalau benar itu semata-mata dari Allah. Kalau memang ada yang salah, memang itu dari kekurangan saya ya. Barangkali ada kesalahan ya, tinggal diluruskan saja. Siapapun alasannya, saya adalah manusia biasa ya, bukan malaikat, bukan nabi. Tapi salah ya wajar ya. Itu ada. Sekali lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.